juga menunggu ataupun mengarah-arah kepada 5 golongan. Yang pertama, orang-orang yang sabar. Yang kedua, orang-orang yang meyakini betul adanya Allah SWT yang menciptakan alam semesta ini. Yang ketiga, orang-orang yang taat betul-betul taat kepada Allah SWT. Yang keempat, orang-orang yang menginfakkan sebagian daripada rezekinya. Yang kelima, orang-orang yang selalu beristighfar mohon ampun sampai waktu saatnya. Di dalam surah Al-Imran ayat 17 dijelaskan as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil asar, yaitu orang-orang yang sabar, orang-orang yang mendengarkan adanya Allah SWT yang menciptakan alam semesta ini, orang-orang yang benar-benar mentaati perintah Allah dan Rasulnya, dan orang-orang yang menginfakkan sebagian daripada rezekinya, dan orang-orang yang akhir-akhir malam mohon ampun subhanallah dengan istighfar. Yang dimaksud orang-orang yang sabar ketika menjalankan perintah Allah SWT, mereka yang pertama diniatkan bahwa semua yang dilakukan karena Allah SWT, maka timbul kesabaran. Ketika diuji, mereka tetap dengan sabar. Seperti malam hari ini, ujian kita krimis, ya dingin dan sebagainya. Ya karena dengan kesabaran tetap kita melaksanakan sholat berjamaah. Ingat karena Allah SWT, apalagi sekarang malam-malam ganjil ataupun malam Lailatul Qadar. Dan di sana bahwa malam-malam itu ketika Allah SWT menjadikan malam kemuliaan, maka semua aktivitas kita yang diingatkan karena menurut ibadah dapat dilibatkan ganda menjadi sama dengan kita berbuat kebaikan 1000 bulan. Khairun min alfi shahr. 1000 bulan ada yang menerjemahkan 82 tahun, ada yang menjelaskan 82 tahun. Ya, jadi sekali kita membuat amal kebaikan diberikan oleh kebaikan oleh Allah SWT sama dengan berbuat kebaikan terus-menerus 82 tahun. Subhanallah. Ini karena Allah memuliakan pada orang-orang yang beriman yang selalu bersabar tapi selalu melakukan yang terbaik. Kemudian yang kedua, orang-orang yang meyakini betul bahwa apa yang dilaksanakan adalah perintah Allah SWT, seperti kita diwajibkan melakukan ibadah puasa 1 bulan. Nah itu yakin betul, tidak ada keraguan. Mereka dilaksanakan dengan penuh kesempurnaan. Bagaimana kesempurnaannya? Diikuti dengan amal-amal ibadah yang lain. Contohnya, kita jarang membaca ayat Al-Quran. Tapi begitu datang Ramadan, ya, baca subuh membaca, waktu duha membaca, baca asar membaca, kemudian baca sholat tarawih membaca Quran. Itu yakin, ya, bahwa semua yang dilakukan itu adalah benar-benar kewajiban membaca Al-Quran. Iqra bismi rabbika. Dengan menyebut nama Allah maka dibacakan. Ya, Al-Quran itu sebagai bacaan yang paling utama. Tinggalkan bacaan-bacaan yang lain karena apa? Nanti pada saat kita masuk dalam kubur itu teman yang sangat setia yang tidak pernah lepas adalah bacaan-bacaan Al-Quran. Jadi di sini ada 3 yang tidak lepas dari anggota tubuh kita. Yang pertama sholat, yang kedua baca Al-Quran, yang ketiga
berpuasa, yang keempat bersedekah. Itu dengan sekian. Makanya mereka dengan yakin itu membaca Al-Quran karena Allah, melaksanakan ibadah puasa karena Allah, kemudian berpuasa karena Allah, berinfak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebenarnya yang saat ini ditinggalkan oleh saudara-saudara kita karena mereka tidak yakin. Tapi bagi yang yakin adalah baca Quran adalah hukumnya wajib. Hanya bedanya kalau sholat ditetapkan waktunya, kalau baca Quran bebas di mana saja, kapan saja. Dan Al-Quran dibaca kapan saja nikmat, dibacakan oleh siapa saja dengan suara apa saja, ketika didengarkan adalah nikmat. Karena perintahnya disebutkan bahwa wasra'inu, itu bersabarlah kamu dengan apa? Disuruh sholat, dengan pertolongan dengan Allah sholat. Kemudian Quran apabila dibacakan itu wajib didengarkan. Fa'idha quri al-Qur'anu mastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Apabila dibacakan ayat dan Al-Quran, baik di luar sholat, dalam sholat, dengarkan baik-baik, perhatikan baik-baik, pasti mendapatkan rahmat. Jadi kalau kita 24 jam ini ingin mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah SWT, maka bacalah Al-Quran.